Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Afriani dari kelas C Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, kali ini materi yang akan saya bahas yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Baiklah, sebelum saya masuk pada materi, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah kalian pernah berpikir, kenapa di negara kita Indonesia merupakan bangsa yang besar, yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan juga ras? Nah, asal teman-teman semua tahu kalau hal tersebut dikarenakan setiap warga negaranya memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan adalah salah satu dari pengamalan nilai dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, kata persatuan dan kesatuan itu juga terbagi dan memiliki pengertian masing-masing. Pertama, persatuan. Persatuan adalah berkumpulnya berbagai kalangan masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan adat istiadat yang berjanji atau bersumpah untuk menjadi satu kesatuan. Sedangkan kata kesatuan berarti sekumpulan orang yang memiliki persamaan latar belakang, suku, budaya, adat istiadat, atau agama yang sama yang membangkitkan jiwa untuk menjadi satu keutuhan. Nah, jadi teman-teman, persatuan dan kesatuan merupakan satu hal yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, makna penting dari persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Pertama, menjalin kebersamaan dan saling menjaga satu sama lain. Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan saling toleransi, serta menjaga keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan saling tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, berikut ini adalah contoh sikap persatuan dan kesatuan yang diterapkan dalam lingkungan keluarga. Misalnya, saling mencintai sesama anggota keluarga, mengakui keberadaan dan fungsi-fungsi tiap-tiap anggota keluarga, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan adanya keterbukaan antara anggota keluarga, baik itu masalah maupun kabar suka dan duka, harus kita sharing kepada keluarga kita, yang mungkin akan memberikan kita solusi. Selanjutnya, penerapan sikap persatuan dan kesatuan yang diterapkan dalam lingkungan sekolah. Misalnya, kita dapat memulai dari hal-hal kecil, seperti membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama, menjenguk salah satu teman atau warga sekolah lainnya yang sedang sakit. Namun teman-teman, dengan adanya pandemi saat ini, kita jadi sulit untuk bisa berkunjung ke rumah teman kita, apalagi yang sedang sakit, dikarenakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga jarak dan tidak boleh berkumpul. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa berkunjung ke rumahnya, maka kita juga bisa mengirimkan pesan singkat kepada teman kita yang sedang sakit. Selanjutnya, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan sekolah. Saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membeda-bedakan suku. Selanjutnya, bergotong royong membangun lingkungan sekolah.
dalam lingkungan sekolah pasti memiliki perbedaan masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak boleh saling membeda-bedakan dan saling toleransi antar umat beragama. Nah, itu dia teman-teman, contoh tindakan-tindakan positif yang dapat kita lakukan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan lainnya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga negara harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di negara kita. Nah, berikut ini adalah contoh sikap atau tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Misalnya, saling melempar tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan. Ingat ya teman-teman, kewajiban untuk membersihkan lingkungan itu adalah kewajiban setiap warga negara. Karena jika lingkungan yang menjadi tempat kita tinggal terlihat begitu kotor, maka kita yang tinggal di dalamnya akan merasakan ketidaknyamanan. Namun, jika tempat tinggal kita terlihat bersih, maka kita akan merasakan nyaman karena lingkungan tempat tinggal kita terlihat bersih dan tertata rapi. Selanjutnya, tidak mau ikut ronda karena alasan sibuk dengan pekerjaan. Berikutnya, hanya mau berteman dengan yang seagama atau yang sesuku saja. Mementingkan diri sendiri, tidak mau bekerja sama. Dan yang terakhir, tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, perilaku seperti tadi jangan sampai dicontoh ya teman-teman. Karena kita sebagai warga negara yang baik harus tahu akan hak dan kewajiban kita. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan singkat saya tadi bahwa untuk menjaga suatu keutuhan di negara kita dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan positif untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang menjadi sumber perpecahan. Karena negara yang memiliki toleransi tinggi dalam keberagaman merupakan salah satu perwujudan dari tercapainya persatuan dan kesatuan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.